Oke, lanjut pembahasannya ciri-ciri dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat. Apa aja sih ciri-ciri dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat? Yaitu pertama, ciri-cirinya adalah perlawanannya bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Artinya, perlawanan bersifat lokal ini adalah dari daerah-daerah terpencil, kayak misalnya daerah-daerah yang memang belum pernah terjamah, mereka melakukan perlawanan, sebuah perlawanan juga gitu kan, kayak dari rakyat-rakyat jelata yang tidak pernah turun tangan, akhirnya turun tangan gitu. Namanya ada yang namanya perlawanan bersifat lokal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak menggunakan organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Memang tidak ada koordinasi dari partai atau dari organisasi-organisasi manapun, tapi mereka terkoordinasi dengan baik. Mereka juga melakukan perlawanan mandiri. Jadi itu timbul rasa ingin melakukan perlawanan dari dalam hati nurani sendiri, karena kita sebagai bangsa Indonesia nggak mau selamanya dijajah. Nah, makanya kita melakukan pemberontakan atau melakukan perlawanan gitu. Makanya yang namanya tidak menggunakan organisasi atau tidak terkoordinasi dengan baik atau tidak terkoordinasi oleh organisasi-organisasi manapun. Jadi makanya mereka melakukan perlawanan itu timbul rasa yang namanya ingin melakukan perlawanan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Artinya yang disegani di sini adalah tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh pemuka agama, semua bersatu, nggak cuma agama-agama Islam aja, tapi agama Kristen pun ada ikut yang hidup dan menetap di Indonesia pada waktu itu. Ya, melakukan semua terkoordinasi dengan baik gitu kan. Yang disegani tadi itu adalah tokoh-tokoh agama, ulama, pemuka agama, dan semuanya bersatu ingin melakukan perlawanan terhadap penjajah bangsa Barat. Yang keempat adalah mengutamakan kekuatan senjata. Ya, senjata di sini yang dipakai adalah, namun kita kalah di persenjataan itu. Kita punya senjata, tapi kita kalah di persenjataan karena dari itu tadi Indonesia kurang persenjataannya, kalah saing lah istilahnya, kalah teknologi pada waktu itu. Nah, makanya kita kalah di persenjataan gitu ya. Itu ciri-cirinya. Yang kelima, kemudian yang terakhir adalah mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan. Sering kali terjadi jika pemimpin tertangkap atau tewas, perlawanannya pun berakhir. Iya, sadis ya. Jadi ketika pemimpin yang melakukan perlawanan ini tewas dan akhirnya meninggal ketika di situ juga, ya kita mau nggak mau kita juga berakhir perlawanannya sampai di situ aja. Nah, itu adalah ciri-ciri dari perlawanan rakyat Indonesia di abad ke-20 sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sesudah Indonesia merdeka pun kita masih dijajah gitu. Nggak semata-mata, nggak serta-merta kita tuh melakukan perlawanan begitu Indonesia merdeka selesai sampai di situ aja tugas Indonesia. Tapi ada banyak lika-likunya Indonesia sampai sekarang, sampai detik ini kita masih melakukan perlawanan. Contohnya apa? Contoh kecilnya, di masa sekarang kita sedang melakukan perlawanan terhadap diri kita sendiri. Yang daya tahan tubuhnya kurang, maka akan tumbang, ya kan?
Kena apa? Kena virus corona gitu kan. Jadi makanya perlawanan-perlawanan itu akan terus ada gitu kan, akan terus ada dan akan nggak, kita juga nggak bakalan tahu kita entah sampai kapan kita pembelajaran seperti ini tuh kita nggak tahu gitu kan. Nah makanya kita jalani dengan ikhlas. Di pembelajaran sejarah itu kita ambil hikmahnya, dari kita mengulik masa lalu, kita jadikan pelajaran di sekarang gitu kan. Kita hidup di zaman sekarang, apalagi kita hidup di zaman pandemi seperti ini, kita harus melawan diri sendiri, kita harus melawan daya tahan tubuh kita harus kuat, harus sehat, harus semangat. Dengan apa? Menjaga protokol kesehatan gitu ya. Jaga jarak, pakai masker keluar rumah. Jangan anggap sepele corona ini. Karena apa? Kita melihat kasus-kasusnya itu nggak cuma hanya semata-semata kita, ya itu di daerah lain, di daerah kita nggak bakalan kena corona. Jangan kata siapa gitu kan. Umur manusia kan nggak ada yang tahu gitu kan. Entah sampai kapan kita berada di kondisi seperti saat ini. Yaitu tadi, kita belajar sejarah, apalagi sekarang materinya tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa barat. Kita lihat lagi di era sekarang, kita lagi menjajah diri kita sendiri gitu kan. Nah itulah bentuk dari perlawanan atau ciri-ciri perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah bangsa barat gitu ya. Semoga kita tetap sehat, kita segera pulih kondisi kita saat ini, pembelajaran kita ini, semoga kita cepat tatap muka langsung gitu ya. Karena saya juga kangen sama kalian, saya kangen sama sekolah, saya kangen juga sama teman-teman ngajar, teman-teman guru yang lain gitu kan. Ingin sekali langsung gitu kan, tanpa ada hambatan, tanpa ada penghalang gitu kan. Jadi semoga di video kali ini kalian bisa mengambil hikmah dari materi yang kita ajarkan, kita bahas hari ini. Insya Allah apa yang saya sampaikan sampai juga sama kalian paham dengan materi yang kita bahas minggu ini. Insya Allah kedepannya kita akan tatap muka langsung, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.